Anda menyaksikan CNBC Indonesia bersama saya Syarifah Rahma. Pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Pandu Syahrir selaku Chief Investment Officer Danantara Indonesia. Apa kabar Pak Pandu? Baik. Terima kasih waktunya bersama dengan CNBC juga. Indonesia. Pak Pandu baru pulang dari Davos World Economic Forum 2026. Seperti apa Pak kesan kehadiran pertama kali Danantara dalam acara World Economic Forum dan apa tanggapan dari investor dunia terhadap kehadiran Danantara Indonesia? Ya, mungkin pertama ini Davos yang mungkin salah satu yang paling menarik ya. Saya mungkin pertama kali ke sana, tapi untuk banyak para partisipan, teman-teman saya yang udah sering ke sana dibilang memang ini mungkin salah satu yang paling menarik karena temanya hanya satu, geopolitik. Jadi di dalam kongres itu walaupun banyak sekali pengusaha, world leaders, dari berbagai macam, semuanya fokus kepada geopolitik yang sedang terjadi antara Amerika dengan Eropa yang menyangkut Greenland. Itu jadi mendominasi banyak pembicaraan. Baru kedua tentu konflik yang sedang terjadi di Timur Tengah dan juga yang sedang terjadi di Rusia. Itu mungkin top of mind buat semua. Sedangkan dari sisi bisnis, banyakkan semua di luar kongres. Jadi buat Danantara pun kita ini pertama kali di sana, kami banyak bertemu mungkin dengan 3 macam perusahaan. Satu, banyak perusahaan multinasional. Kedua, perusahaan yang bisa kita sebut sebagai capital allocator atau fund manager baik di public dan private. Dan juga yang ketiga, memang kita banyak bertemu dengan government representative dan sebagian besar malah dari developed market. Jadi baik dari Eropa dan juga Amerika, itu yang mungkin paling banyak kita bertemu. Yang menarik memang bukan lagi untuk berbicara tentang siapa Danantara, tapi sekarang banyak berbicara tentang apa yang bisa kita lakukan bersama atau partneran. Jadi memang banyak sekali meetingnya itu atau tipenya itu lebih banyak bilateral. Meeting-meeting bilateral dengan tujuan untuk bisa melakukan investasi bersama-sama untuk kepentingan Indonesia. Itu artinya ada 2. Satu, investasi di perusahaan-perusahaan di luar negeri yang nantinya bisa kita bawa ke Indonesia untuk transfer of knowledge, transfer of technology, transfer of know-how. Dan yang kedua, invest langsung di Indonesia. Jadi ini ada 2 tipe investment yang sekarang kita pursue. Oke. Di sela-sela World Economic Forum, Pak Pandu juga kalau tidak salah menyampaikan begitu ya bahwa kedepannya di tahun 2026 ini Danantara siap menggelontorkan investasi senilai 14 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, seperti apa mungkin pilih-pilih portofolio untuk Danantara ke depannya, Pak Pandu? Jadi kita akan melihat tadi ada 2. Satu, kita akan invest di public market. Public market tuh baik di public equity, di pasar modal, dan juga di public bond. Kedua, di private market, yaitu contohnya proyek-proyek yang direct. Jadi private market tuh ada juga nanti di private debt, atau private credit, private equity, fund manager, dan yang direct investment. Direct investment ini kami kategorikan sebagian yang sudah kita announce seperti waste to energy project di Mekah, ya kan. Nanti juga ada juga proyek yang sudah pernah kita sampaikan dengan Korea, SK, Plasma. Nah, itu adalah beberapa proyek macam-macam seperti itu yang akan kita announce, yang akan menciptakan lapangan tenaga kerja di Indonesia. Oke, baik. Nah, tadi disampaikan juga ya bahwa topik utama dalam World Economic Forum kemarin adalah tensi geopolitik global yang saat ini juga tengah panas. Begitu cukup banyak sebetulnya hal ini langsung kita lihat berpengaruh kepada market ya secara global, secara domestik juga begitu. Nah, seperti apa decision ataupun juga mungkin peluang, tantangan yang dilihat oleh Danantara di tengah berbagai sentimen yang ada saat ini dan mungkin berpengaruh juga begitu kepada keputusan investasi Danantara? Ya, jadi kita lihat memang kita harus melihat apa kekuatannya Indonesia juga ya, karena kan kita juga untuk menarik investment ke Indonesia. Saya banyak bilang Indonesia negara besar yang mungkin bisa dibilang underlook selalu, karena memang kemampuan kita atau keinginan kita jualan tuh less dibandingkan negara-negara lain. Jadi kita juga harus berani bicara bahwa sebenarnya kita negara yang semakin baik, maksudnya dari sisi kestabilan politik yang makin baik, penduduk 300 juta orang yang masih muda dan berkembang, ekonomi yang relatively stabil, inflation yang relatively low, ini semua relatif ya semua. Dan di mana kita sekarang tugas utama kita adalah bagaimana diversifikasi dari sumber daya alam ke bisnis sumber daya manusia. Jadi itu memang
hal yang saya terus ulang dan di mana kita bisa banyak bekerja sama dengan developed market. Karena developed market sekarang the big transition adalah bukan lagi soal sumber daya manusia, sekarang digabungkan sumber daya manusia dan sumber daya artificial intelligence. Ini jadi menjadi dua gabungan yang bisa sangat powerful untuk peningkatan produktivitas negara-negara tersebut. Nah, bagaimana Indonesia bisa mencuri start di sana. Jadi ini memang kita mencari kolaborasi di mana kita bisa transisi juga dari sumber daya alam menjadi sumber daya manusia. Ini big challenge buat Indonesia sekarang dan juga ya buat Danantara kita mungkin bisa menjadi salah satu perintis di sana. Oke, ini sebetulnya ada tantangan yang cukup menarik Pak Pandu ya. Tadi kan invest di sumber daya manusia. Ini kan artinya ada ekspektasi bahwa mungkin ada aliran dana dulu masuk nih ya untuk kita bisa memperkuat investasi di sumber daya manusia begitu. Tapi di sisi lain justru mungkin investor justru melihat nih sumber daya manusianya apakah sudah capable atau belum begitu ya. Ini seperti telur dan ayam begitu, chicken and egg begitu. Nah, apakah Pak Pandu melihat ada problematika ini dan di satu sisi juga seperti apa sih sebetulnya upaya yang dilakukan oleh Danantara untuk meningkatkan kepercayaan investor bahwa sebetulnya kita capable loh untuk mengelola ini? Jadi salah satu ini saya dongengnya aja ceritanya kan ada kepentingan soal artificial intelligence AI. Peningkatan kebutuhan data center tuh luar biasa untuk pengelolaan AI. Dan sekarang seorang ngomongnya bukan AI ya, General Artificial Intelligence. Di mana pada suatu saat AI intelligence dan general intelligence atau kepintaran kita udah sama lah. Ceteris paribus, termasuk pembuatan dari level IQ dan EQ. Jadi ini hal yang dibutuhkan sebenarnya adalah energi, apalagi renewable energy, air, access to water, dan juga sumber daya alam. Jadi agak memutar balik. Jadi kalau Anda bicara sekarang, Indonesia memiliki semuanya dan juga satu lagi critical mineral. Indonesia juga memiliki itu. Jadi ya salah satu jualan kita, tit for tat, kita bisa menyediakan itu. Tolong bawa dari sisi bisnis data center, pengelolaan di Indonesia. Tolong bawa juga some of the critical skill set yang ada untuk masuk. Di mana asing-asing itu juga bisa bantu menciptakan tenaga kerja di sini dan melakukan transfer of knowledge. Karena mungkin satu yang kita butuhkan adalah memang kesempatan. Kesempatan buat penduduk-penduduk kita, masyarakat kita, merasakan high skill set work. Di mana kita bukan lagi sekarang hanya menjadi raja di Indonesia. Kita harus gimana bisa menjadi bagian dari perkembangan dunia. Jadi ini memang the transition point yang sekarang sedang terjadi. Ya menarik juga ya pengembangan AI yang sekarang sangat besar dan saya rasa AI ini baru mulai. Jadi saya juga merasa AI ini akan memperbesar juga total addressable market yang ada dari sisi pertumbuhan PDB dunia. Indonesia tuh bisa mengambil sebagian dari itu. Kenapa? Karena kita juga memiliki sumber daya alam. Coba dong kita trade sumber daya alam kita untuk bisa mengembangkan sumber daya manusia kita. That's the big picture. Oke, jadi kita artinya sudah punya aset yang cukup besar begitu yang tadi bisa dimanfaatkan dan juga dimaksimalkan. Nah, balik lagi tadi ke kepercayaan investor ya. Banyak yang melihat atau menilai tren kepercayaan investor untuk masuk ke dalam negeri ini turun, Mas Pandu ya. Dan ini juga terlihat ya dalam beberapa data ekonomi, pelemahan nilai tukar rupiah, kemudian juga beberapa hal lainnya begitu ya. Nah, pandangan dari Danantara dan mungkin sikap dari Danantara untuk meyakinkan bahwa sebetulnya kita punya kekuatan yang begitu besar untuk bisa meyakinkan investor kita masuk ke dalam negeri. Jadi ini saya yes I know at the end investor wants to make money. Jadi buat saya mereka melihat kesempatan, kalau mereka merasa satu terlalu mahal, mereka jual, kalau murah mereka beli. Dan kalau lihat sekarang pasar modal kita berkembang dengan baik, rupiah memang lagi agak challenging, tapi ini has to do maybe dengan apa yang sedang terjadi juga di dunia. Ya kita melihat ini kesempatan aja kalau saya melihatnya. Kita baru mulai berinvestasi juga bulan Desember lalu. Saya rasa nanti akan melihat di pasar modal akan makin membaik. Dan apalagi buat saham-saham fundamental, saya rasa juga insya Allah juga akan makin membaik, ya kan? Kita akan menjadi active participant di sana. Memang salah satu yang perlu kita tingkatkan bersama-sama untuk teman-teman yang berinvestasi di pasar modal, deepening capital market, ini jadi sangat penting. Jadi bukan lagi hanya berapa banyak perusahaan yang listing di Indonesia, tapi berapa besar perusahaan-perusahaan ini listing di Indonesia. We have to add size, kita juga harus add liquidity. Jadi juga kita ingin kalau misalnya satu perusahaan technical listing, nantinya setelah
3-4 tahun atau berapa tahun itu bisa menjadi real listing, paling nggak 20-25% listing. Nah itu akan menambah likuiditas di pasar modal. Ya hal-hal seperti ini saya rasa sehat, dan ini kan kita sekarang tahun lalu one of the best performer di Asia Tenggara. It's been actually last year banyak fund manager bilang it was actually very good year. Ya ini keinginan buat tahun ini bisa lebih baik lagi. Ya saya rasa salah satu jawabannya atau challenge-nya itu adalah deepening the capital market.